Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Yahoo. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja atau UKIN LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan Malang tahun 2024. Perkenalkan, saya Emardin Bulele SPD, NIM 236101140776, nomor peserta PPG 205008911125, LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, angkatan ketiga tahun 2023. Pada hari ini, Senin 4 Maret tahun 2024, bertempat di SDN Negeri 078549 Botohili, Desa Botohili, Kecamatan Leluwaung, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Saya akan mengambil video pembelajaran yang diperuntukkan untuk uji kinerja pada tahun 2024 ini dengan materi pelajaran materi tematik kelas 5 tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran ke-1. Demikian dan berikut video pembelajarannya. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Kak. Ya, pada pagi yang berbahagia ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia telah menolong kita hingga kita sampai kembali dengan selamat. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita, silakan si Jaya untuk memimpin ke dalam doa. Teman di sini, teman di sana, teman tiga Jaya. Di sini teman, di sana teman. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Penyayang, Engkau sudah menolong kami dari dulu hingga sampai sekarang. Amin. Ya, mari kita berikan tepuk tangan kepada si Jaya. Baik, terima kasih. Coba perhatikan kanan dan kiri kalian. Apakah ada teman kita yang tidak hadir? Iya. Nanti semua hadir ya. Nah, untuk memupuk rasa nasionalis kita, saya undang semua peserta itu untuk berdiri. Mari kita nyanyikan lagu kebangsaan. Silakan untuk memimpin. Oke. Kita Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta. ya, silakan. Mari saya berikan tepuk tangan kepada kita sendiri. Baik, terima kasih. Kita sebagai bangsa Indonesia wajib mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita wajib menanamkan disiplin bagi diri kita masing-masing. Masih ingat pembelajaran kemarin? Masih. Tentang apa? Bagaimana peristiwa kedatangan bangsa barat di Indonesia? Betul, peristiwa kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Indonesia Apa tujuan mereka ke Indonesia? untuk berdiri Sekali. Jadi seluruh anak didik Bapak untuk dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Adakah mau dijajah lagi? tidak Maka kita harus belajar. Jadi pada hari ini kita belajar tentang tema 7 peristiwa dalam kehidupan. Ini peristiwa dalam kehidupan, subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan, muatan bahasa Indonesia dan IPA.
Kalau pada buku kalian sudah ada di situ buku siswa. Pada pembelajaran 1, dan pembelajaran 2 ada di buku siswa. Di sini sudah Bapak buatkan bahan ajar. Bapak bagi per siswa. Terima kasih. Dengan tujuan pembelajaran, dengan membahas teks, siswa dapat mengidentifikasi dan membuat perbandingan peristiwa penting pada masa pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda secara cepat. Jadi, itulah tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Untuk itu, silakan tonton dan simak video berikut ini. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Bangsa Eropa datang ke Indonesia untuk mewujudkan semboyan 3G, yaitu Gold, Glory, Gospel. Nah, demi mewujudkan semboyan tersebut, bangsa-bangsa Eropa di Indonesia membentuk pemerintahan kolonial untuk melanggengkan dan memperluas kekuasaan mereka. Penderitaan rakyat Indonesia pun semakin bertambah. Pemerintahan kolonial melakukan penindasan-penindasan dengan membuat peraturan dan program kerja yang hanya menguntungkan pihak mereka sendiri, sedangkan pihak orang-orang Indonesia banyak yang dirugikan. Nah, di sini ada sekelompok anak yang sedang berkumpul dan mereka berbicara dan bertanya pada temannya bagaimana caranya temannya itu bisa tahu tentang sejarah Indonesia. Dan temannya berkata bahwa dia membacanya dari teks narasi sejarah. Nah, sekarang kita akan masuk pada muatan bahasa Indonesia. Apa itu teks narasi sejarah? Teks narasi sejarah adalah teks yang berisi tentang cerita peristiwa sejarah yang terjadi di masa lalu. Berikutnya, kapan? Kata tanya kapan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa di dalam teks. Kemudian, siapa? Nah, kata tanya siapa ini untuk menanyakan tokoh atau pelaku yang terlibat di dalam peristiwa yang terjadi di dalam teks yang dibaca. Kemudian, mengapa? Kata tanya mengapa untuk menanyakan penyebab terjadinya peristiwa di dalam teks. Dan kata tanya bagaimana? Kata tanya bagaimana ini untuk menanyakan cara atau keadaan saat terjadinya peristiwa dalam teks. Ya, baik. Terima kasih. Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Bisa kan? Nah, kalau bisa dipahami, tentu anak dan bapak sekalian bisa menjawab pertanyaan yang Bapak kasih berikut ini. Nah, yang pertama, siapa tokoh yang memimpin kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia? Cornelis de Houtman. Ya, Cornelis de Houtman. Betul sekali. Mari kita berikan aplaus yang meriah. Ya. Yang kedua, di mana tempat pertama kali kedatangan Belanda ke Indonesia? Di Banten. Iya, di Banten. Betul sekali. Nah, anak-anak dan bapak, pada zaman masa penjajahan, pertama sekali bangsa Belanda ke Indonesia itu masih belum ada penjajahan. Mereka memiliki kita. Mereka dulunya adalah berdagang. Karena mereka lihat di Indonesia banyak sekali kekayaan alam kita. Jadi, yang kamu ketahui, perubahan wujud benda itu ada berapa macam? Ada tiga. Apa saja itu? Cair, gas, lada. Berarti ada benda cair. Kemudian Ada benda padat. Kemudian Ada benda gas. gas. Apa contohnya kalau dinamakan dia benda cair? Seperti apa benda cair? Seperti air. Air. Betul. Namanya saja cair kan? Ya. Kemudian kalau padat apa? Yang ada di tubuh kita apa? Es. Padat. Besi.
Meja. Pulpen banyak sekali kan? Dinding ini termasuk padat. Laptop ini termasuk padat. Kalau gas bagaimana? Balon. Ya, karena di dalam balon ada udara. Kemudian yang paling dekat adalah nafas kita. Itu adalah gas yang kita buang. Kita hirup adalah apa? Oksigen. Kita buang gas yang namanya karbon dioksida. Betul sekali. Jadi sangat banyak contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita temui. Jadi silakan dibaca itu materi yang Bapak bagi masing-masing tadi tentang pengembangan materi. Di situ ada teks. Silakan dibaca teksnya. Sehingga di situ ada mengenai pemerintah kolonial Inggris dan Belanda di Indonesia. Kemudian di situ ada bacaan tentang perubahan wujud benda. Silakan dibaca. Sembari dibaca, Bapak membagi kita dalam kelompok seperti biasa. Nanti inilah kelompok yang akan mengerjakan LKPD. Jadi ini kelompok 1, ini kelompok 3, ini kelompok 2, ini kelompok 4. Jadi nanti Bapak akan membagikan kalian LKPD. Silakan dibaca masing-masing dulu. Saya Bapak kasih waktu selama 5 menit untuk membaca. Silakan mengenai teks bacaan 1 dan teks bacaan 2. Bagaimana, sudah dibaca? Sudah bisa dipahami? Nah, untuk itu Bapak ingat kelompok kita seperti kemarin, ini adalah kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 4. Nanti masing-masing berdiskusi di dalam kelompok. Nanti ada Bapak buatkan LKPD. Di sini nanti ada Bapak buatkan LKPD. Jadi silakan Bapak bagikan dulu. Di sini nanti ditulis nama kelompoknya beserta dengan nama-nama anggota kelompok. Nanti sebagai kelompok yang membacakan di depan presentasi dan kalian memberikan summasi pemikiran. Bentar ya, tadi ada pesan Bapak ya. Nah, itu LKPD sekarang dibuka, ya. Nah, LKPD-nya. Apa itu LKPD? Mengenai tema 7 peristiwa dalam kehidupan, tema 1 peristiwa kebangsaan masa kerja. Di sini nanti tulis kelompok berapa? Kalau kelompok 1 ditulis kelompok 1. Anggota kelompoknya siapa saja namanya, mulai dari ketua sampai dengan seluruhan. Ada berapa orang? No, sudah? Ada yang perlu ditanyakan sampai sini? Tidak. Nah, baik. Nah, silakan lihat di sini ada LKPD 1. LKPD 1 ini mengenai peta pikir nanti. Nah, sudah dilihat? Sudah. Nah, dijawab nanti, masing-masing dijawab, nanti dipresentasikan. Di sini ada LKPD 2. Pada LKPD 2 nanti kita akan melakukan percobaan. Ada pertanyaan? Tidak. Sebelum kita masuk pada percobaan, silakan ditonton video berikut ini. Adalah wujud benda. Silakan udah dibawa kan? Siapa ya kan? Yang pertama adalah kapur barus. Lalu kapur barusnya kita hancurkan seperti ini ya. Dan yang kedua adalah es alat yang pertama adalah gelas aluminium. Kalau kamu maunya, kamu bisa pakai kaleng bekas ya. Alat yang kedua adalah tutup gelas. Atau kamu bisa menggunakan piring aluminium. Alat selanjutnya adalah sebuah gelas yang digunakan untuk tiang penyangga. Lalu
Dan yang terakhir adalah korek api. Mari kita coba. Langkah yang pertama adalah siapkan gelas aluminium. Lalu masukkan kapur rebus yang sudah kalian haluskan tadi. Ratakan kapur rebus yang ada di dalam gelas aluminium. Selanjutnya, tutup gelas aluminium secara terbalik. Seperti contoh, masukkan es batu yang sudah dipecahkan. Kemudian siapkan 2 buah gelas dan letakkan secara sejajar. Siapkan lilin dan korek api. Nyalakan. Lalu letakkan lilin di antara 2 buah gelas. Ya. Nah, silakan untuk mempersiapkan seluruh alat-alat yang ada. Nanti masing-masing ambil sepatunya di sini ya. Nah, silakan siapkan. Masing-masing siapkan alat-alatnya sesuai dengan petunjuk tadi. Yang pertama kartu barus. Nah, kartu barusnya silakan mengikutinya. Apa yang tahap pertama adalah apa? Ya silakan. Ya, silakan. Selanjutnya, masuk di mana dia ambil sepatunya mana? Ya. Terus jangan dipastikan. Ya. Jadi coba diperhatikan di KPD-nya ya. Lihat KPD-nya, di KPD 1 coba perhatikan di KPD 1 sambil menunggu. Coba perhatikan di KPD 1. Coba diperhatikan di KPD-nya yang sudah silakan. Coba diperhatikan di KPD-nya ya. Diperhatikan apa yang terjadi. Apa pertanyaan di situ? Di KPD 2 percobaan. KPD 2. Nah, ini kan. Yang pertama, perubahan apa yang terjadi pada sepatu dalam 1 menit. Diperhatikan sepatunya. Nah, diperhatikan sepatunya ya. Isi nanti apa yang terjadi. Setelah 2 menit apa yang terjadi. Setelah 3 menit apa yang terjadi. Dan kesimpulan yang terakhir. Sudah kelompok 1 sudah start. Ya, silakan naikkan. Ya, dibuka KPD 2-nya ya. Coba diperhatikan di KPD 2-nya. Kenapa yang terjadi? Diisi apa pertanyaan pada KPD 2-nya? Apa yang pertama itu? Apa pertanyaannya? Apa yang terjadi pada es batu dalam 1 menit? Ya, diperhatikan es batunya. Apa yang terjadi? Tadi kan dari padat ya kan? Apa yang terjadi nanti setelah 1 menit? Coba diperhatikan 1 menit dan setelah 3 menit. Nanti diisi. Nah, demikian juga di sini diperhatikan. Boleh diperhatikan di KPD. Boleh diperhatikan KPD itu.
Apinya dimatikan dulu, dimatikan apinya. Matikan apinya, diam. Dimatikan, kok nggak bisa dimatikan? Nah, udah, silakan. Ya, iya, betul. Udah, air di gelasnya di awas. Ya. Apa yang terjadi? Coba diperhatikan. Ya, apa itu? Itu namanya apa? Kristal, ya kan? Ya, silakan diisi pada KPD ya. Satu, silakan, jawaskan air. Silakan airnya dimasukkan ke sini dulu. Ya, ini semakin mencairkan. Nah, apa yang terdapat di tutup gelas? Apa itu? Kristal itu tadi kapur barus yang padat kan? Ya, silakan diisi di LK KPD-nya ya. Buka. Ya, diawaskan dulu karena sudah mencair, sebabnya mencair. Silakan, iya, masukkan di sini airnya. Iya. Ya, apa yang di situ? Ada kristal kan, ada butiran kan? Nah, silakan dibuat kesimpulan tadi kan dia dalam bentuk padat, jadi mengkristal. Ya, silakan dibuat kesimpulannya pada LKPD 2 ya. Gimana kelompok kapur barusnya padat, ya kan? Sekarang sudah mengkristal. Jadi itulah perubahan. Silakan diisi pada LKPD ya. Berikan atau bagikan tadi, silakan dibaca. Masing-masing itu sudah Bapak kasih. Jadi bagaimana? Silakan pada kelompok 4 untuk menyaksikan hasil kegiatan kelompok. Ya, kelompok lain silakan diperhatikan. Nanti kalau ada yang kurang jelas silakan bisa dipertanyakan pada kelompok 4. Sebelum tampil kelompok 4, mari kita melaksanakan SPT. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Ya, silakan. Semua kelompok silakan perhatikan penampilan daripada kelompok 4. Silakan. Kedatangan bangsa Barat. Siapa tokoh yang paling terkenal pada masa pemerintahan kolonial di Indonesia? Tulis Thomas Stafford Raffles. Belanda, Herman W. Daendels. Kebijakan apa yang diambil selama pemerintahan KPD 2? Tabel pengamatan terhadap es batu. 1. Perubahan apa yang terjadi pada es batu dalam 1 menit? Mencair. 2. Perubahan apa yang terjadi pada es batu dalam 2 menit? Semakin banyak yang mencair. 3. Perubahan apa yang terjadi pada es batu dalam 3 menit? Banyak sekali yang mencair. Tabel pengamatan terhadap kapur baru. Tuliskan perubahan wujud yang terjadi pada kapur baru setelah selesai melakukan percobaan di atas. Kapur baru menguap dan menempel di tubuh cangkir
dan terlihat butir-butiran yang menghitam. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok 4. Mari kita berikan tepuk tangan yang mulia. Ada pertanyaan? Iya. Jelas? Jelas. Silakan kembali ke. Sebelum kita melanjutkan ke kelompok yang lain, mari kita berikan tepuk semangat. Baik, terima kasih. Sedangkan sekarang adalah penampilan dari kelompok 3. Silakan ke depan. Kelompok 3. Anggota kelompok 1. Festin Raya. 2. Julfianti Juni Jeni Bulan. LKPD 1. Kedatangan bangsa Barat. Siapakah tokoh yang paling terkenal pada masa pemerintahan kolonial di Indonesia? Inggris. T. Thomas. S.T. Ford. Raffles. Belanda. Herman W. LKPD 2. Tabel pengamatan sehat terhadap es batu. 1. Perubahan apa yang terjadi pada es batu dalam 1 menit mulai mencair. 2. Perubahan apa yang terjadi pada es batu dalam 2 menit. Ya, baik. Terima kasih. Berikan tepuk tangan kepada kelompok 3. Ada pertanyaan? Jelas? Kita kembali ke tempat. Jadi sebelum penampilan kelompok 2, silakan membaca dengan tebak-tebak seperti tadi. Baca bukan tulisan. Silakan kelompok 2 pertama. Kelompok 2. Anggota kelompok 1. Arif Julius Setiawan. 2. Bernard Brandon Duru. LKPD 1. Kedatangan bangsa Barat. Siapakah tokoh yang paling terkenal pada masa pemerintahan kolonial di Indonesia? Inggris. Thomas Stanford Raffles. Belanda. Cornelis D. Hoffman. Di manakah daerah kekuasaannya? Inggris. Di kebun raya Bogor, Belanda. Di seluruh Indonesia. Kapankah waktu pemerintahan kolonial di Indonesia dimulai? Inggris pada tanggal 19 Oktober tahun 1811. Belanda pada tanggal 20 Maret 1602. Kebijakan apa saja yang diambil selama pemerintahan kolonial berlangsung? Inggris mengambil pajak sewa tanah. Belanda menguasai tempat-tempat penting. LKPD 2. Tabel pengamatan terhadap es batu. 1. Perubahan apa saja yang terjadi pada es batu dalam 1 menit? Es batu dalam 1 menit mulai mencair. 2. Perubahan apa saja yang terjadi pada es batu dalam 2 menit? Es batu menjadi air. 3. Perubahan apa yang terjadi pada es batu dalam 3 menit? Es batu mulai menjadi air yang banyak. Tabel pengamatan terhadap kapur barus. Tuliskan perubahan wujud yang terjadi pada kapur barus setelah selesai melakukan percobaan di atas. Kapur barus akan menguap atau menyublim di mana butiran-butiran yang mengkristal. Ya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan kepada kelompok 2. Ada pertanyaan? Tidak. Jelas? Jelas. Ya, kembali ke tempat. Nah, inilah kelompok yang terakhir adalah kelompok 1. Kelompok 1, silakan untuk tampil ke depan. Kepada kelompok lain, silakan diperhatikan perhatian daripada kelompok 1. Kelompok 1. Nama anggota. Saya Christian Doro, Arpen Doro, dan Trio Lama. LKPD 1. Kedatangan bangsa
menguapkan dari benda padat menjadi menguap dan mengkristal di mana penempelan pada tutup cangkir. Ya, terima kasih. Berikan tepuk tangan kepada kelompok satu. Silakan dibuka semua bahan ajar yang sudah Bapak bagikan tadi. Kita coba mengulas pembelajaran kita dari awal. Kita ada dua muatan. Pada tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Muatannya bahasa Indonesia dan IPA. Jadi pada awal pembelajaran tadi Bapak telah memutar video. Di situ kita mengenal ada 3 G, yaitu God, Glory, dan Gospel. Apa artinya? Go artinya mencari kekayaan. Dalam mencari kekayaan, ya kan? Kemudian glory adalah mencari kejayaan. Go, glory, gospel. Mencari kekayaan, mencari kejayaan, dan menyebarkan agama. Itulah mula-mula bangsa Eropa ke Indonesia. Jadi, kemudian negara kita ini kenapa bisa jadi kekayaan? Karena banyak sekali kekayaan apa yang kalian ketahui kekayaan alam berupa-rupa yang ada di Indonesia yang ada di sekitar kita? Kunyit, apa lagi? Jahe, bawang, cengkeh. Jadi begitulah yang bangsa-bangsa barat menginginkan di Indonesia. Nah, pada teks pembelajaran kita tadi pada bahan ajar Bapak bagi coba dibuka pada halaman 2-nya. Di situ ada kan teksnya. Sehingga bangsa Belanda membuat namanya VOC sebagai pusat perdagangan. Nah, itu mengenai teks itu kita telah tadi membuat peta pikir, ya kan? Di LKPD 1. Nah, sekarang itu adalah muatan bahasa Indonesia-nya. Kita masuk pada IPA. Pada IPA tadi kita diperkenalkan dengan perubahan apa? Perubahan wujud benda. Ada berapa perubahan wujud benda? Ada 3. Perubahan wujud benda. Satu apa? Benda cair. Kedua apa? Nah, ketiga benda gas. Ya kan? Jadi padat ke cair dibuktikan misalnya es batu. Itu awalnya tadi adalah apa? Padat. Setelah lama kelamaan menjadi cair. Demikian juga dari cair ke padat, es dari air setelah dimasukkan ke kulkas menjadi padat. Nah, setelah kita percobaan tadi, kapur barus yang awalnya ada beku, ketika dipanaskan akan menguap dan mengkristal sesuai dengan itu tadi. Jadi ada pertanyaan pada pembelajaran kita hari ini? Jelas? Nah, Bapak akan membagikan soal evaluasi nanti dikerjakan di rumah. Ya. Dikerjakan di rumah, besok Bapak akan menilai. Ya. Udah? Sudah semua? Ya, itu tugasnya besok Bapak periksa. Bisa? Bisa? Bisa. Nah, pembelajaran kita hari ini cukup sekian dan
Bagaimana pembelajaran hari ini? Di bagian mana yang menyenangkannya? Ya, di bagian kita melakukan percobaan dan adanya video pembelajaran. Jadi, adakah yang ngantuk hari ini? Bagaimana terlibat semua di dalam diskusi? Baik, terima kasih karena keaktifan anak-anak di Bapak semua di dalam mengikuti pembelajaran pada tema 7 peristiwa dalam kehidupan dan subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Untuk itu, kalau sudah sampai di rumah nanti, silakan dikerjakan soal tadi yang Bapak berikan dan pelajari kembali pelajaran untuk kita besok hari, yaitu mengenai perubahan wujud benda. Jadi, terima kasih atas semua partisipasinya dan besok kita sekolah seperti biasa. Dan ingat, kalau pulang ke rumah nanti, jangan lupa disampaikan salam Bapak kepada orang tua kita di rumah dan tugas yang Bapak berikan dikerjakan. Pulang ke rumah, silakan nanti sarapan, makan, baru mengerjakan tugas. Besok kita sekolah seperti biasa. Setelah pembelajaran kita selesai nanti, semua peralatan kita silakan dikumpulkan. Dan sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita untuk berdoa yang dipimpin oleh saudara kita Arif. Kepada si Arif, Salam Yesus, Amin. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan kepada si Arif. Ya, demikian saja untuk pelajaran kita berikutnya. Kita akan belajar tentang subtema 2. Tentunya yaitu mengenai perubahan wujud benda, ada pada halaman 24 nantinya. Itulah pembelajaran kita besok hari. Demikian saja, atas perhatian Bapak ucapkan terima kasih pada ketua kelas siap.